Ini saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi hip flexion. Pertama, posisi pasien yaitu tidur telentang dengan posisi pinggul dan kaki dalam posisi anatomis. Di sini terapis akan menstabilkan bagian pinggul ipsilateral. Kemudian terapis akan menggerakkan femur ke arah anterior hingga batas pinggul. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran menggunakan goniometer. Di sini, goniometer diletakkan di sini. Kemudian, terapis menstabilkan pinggul ipsilateral. Kemudian, femur digerakkan ke arah anterior hingga batasnya. Di sini didapatkan hasil yaitu 95 derajat. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi hip ekstensi. Di sini posisi pasien yaitu tidur dengan tengkurap. Lalu seperti tadi posisi pinggul dan kakinya dalam posisi anatomis. Kemudian di sini terapis menstabilkan daerah femur distal. Selanjutnya, terapis menggerakkan daerah femur ke arah posterior hingga ekstensi pinggul seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran menggunakan goniometer. Tangan terapis menstabilkan daerah femur distal. Kemudian menggerakkan femur ke arah posterior hingga batas ekstensi pinggul. Cukup. Di sini didapatkan hasil yaitu 20 derajat. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi hip ekstensi. Di sini posisi pasien yaitu tidur dengan tengkurap. Lalu seperti tadi posisi pinggul dan kakinya dalam posisi anatomis. Kemudian di sini terapis menstabilkan daerah femur distal. Selanjutnya terapis menggerakkan daerah femur ke arah posterior hingga ekstensi pinggul seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran menggunakan goniometer. Tangan terapis menstabilkan daerah femur distal, kemudian menggerakkan femur ke arah posterior hingga batas ekstensi pinggul. Cukup. Di sini didapatkan hasil yaitu 20 derajat. Kemudian pemeriksaan lingkup gerak sendi yaitu hip abduction. Posisi pertama pasien supinasi dengan bagian ekstremitas bawahnya posisi anatomikal. Kemudian letakkan aksis gonio pada ASIS atau anterior superior iliac spine dengan derajat awal yaitu 90 derajat. Kemudian minta pasien untuk menggerakkan kakinya keluar atau gerakan abduksi. Hasil yang didapat adalah 50, berarti 90 min 50 yaitu 40 derajat. Kemudian pemeriksaan lingkup gerak sendi pada hip adduction. Posisi pasien tidur terlentang pada posisi anatomis. Kemudian minta pasien untuk kakinya selebar fulcrum. Letakkan goniometer pada aksis ASIS. Kemudian minta pasien meluruskan ke arah lateral medial.
Hasil yang didapat yaitu 0 derajat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi pada area hip, yaitu dalam gerakan hip internal rotasi. Posisi dari pasien adalah duduk seperti ini, hipnya fleksi 90 derajat dan knee-nya atau lututnya ini fleksi 90 derajat. Kemudian tangan dari pasien memegang dari ujung-ujung kursinya ini. Kemudian salah satu kakinya berada pada di atas benda seperti ini. Untuk pengukuran dengan goniometer, aksisnya saya tempatkan pada midpoint dari patella di sini. Kemudian saya akan menggerakkan dari kaki pasien ini untuk melakukan hip internal rotasi. Hasil pengukurannya adalah 40 derajat. Saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi pada hip eksternal rotasi. Di sini posisi pasien yaitu pasien duduk dengan fleksi hip 90 derajat dan fleksi lutut 90 derajat. Kemudian kaki pasien disangga oleh kursi. Kemudian untuk penempatan aksis gonio ditempatkan di tengah-tengah patella. Kemudian untuk stasioner armnya itu tegak lurus dengan lantai atau alas dan movable armnya sejajar dengan garis tengah anterior dari tibia. Kemudian untuk gerakannya, pasien diminta untuk menggerakkan kakinya ke arah dalam seperti ini. Oke, kita mulai ya Mbak. 1, 2, 3. Didapatkan hasilnya yaitu 40 derajat. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi pada fleksi ekstensi ini. Untuk posisi awalnya, pasien diposisikan tidur terlentang, kemudian hipnya pada posisi anatomi, dan knee atau lututnya ini pada posisi ekstensi. Kemudian, aksis dari goniometer ini diletakkan di atas dari epicondylus lateral dari femur di sini. Kemudian, stasionernya ini sejajar dengan aksis longitudinal dari thoracanter mayor, dan lengan geraknya ini sejajar dengan fibula menuju ke arah lateral malleolus. Kemudian stabilisasinya di paha. Kemudian meminta pasien untuk mengfleksikan keninya. Bisa dimulai. 1, 2, 3, ayo ditekuk. Baik, didapatkan hasil 120 derajat. Kemudian pemeriksaan kekuatan otot pada iliosus. Posisi pasien duduk, tangan di samping bed, kemudian kaki yang tidak diukur ditopang, lalu distabilisasikan pada iliac crest ipsilateral. Kemudian pasien diminta untuk memfleksikan kakinya seperti ini ya Mbak ya. Pada nilai 3 tidak diberi tahanan. 1, 2, 3. Pada nilai 4 dikasih tahanan sedang pada anterior proximal ke knee. 1, 2, 3. Nilai 5 diberi tahanan maksimal semaksimal mungkin. 1, 2, 3. Selanjutnya pada nilai 0 sampai 2 posisi pasien tidur miring, berbaring miring. Kemudian fleksikan kaki yang tidak diukur. Kemudian minta pasien untuk
memegang lututnya. Kemudian stabilisasikan pada panggulnya, lalu minta pasien untuk memfleksikan pada kaki untuk fulcrum. 1, 2, 3. Kemudian pemeriksaan kekuatan otot yaitu sartorius. Posisi awal pasien tidur telentang seperti ini dengan ekstremitas bawah posisi anatomikal. Kemudian berikan tahanan pada anterolateral paha dan juga tungkai. Minta pasien untuk melakukan gerakan fleksi knie, kemudian abduksi hip dan rotasi eksternal knie dan hip. Kemudian palpasi pada bagian otot sartoriusnya. Akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot yaitu gluteus maximus, biceps femoris, semitendinosus, lalu semimembranosus. Yang pertama, posisikan pasien tidur berbaring, lalu palpasi pada bagian pelvis. Pada nilai 3 ini tidak diberi tahanan, lalu pasien diminta untuk ekstensi hip. Nanti diangkat seperti ini ya Bu. Pada kehitungan 3 nanti diangkat ya Bu. 1, 2, 3. Sudah. Selanjutnya pada nilai 4 dipalpasi pada bagian pelvis, lalu kita beri tahanan pada proksimal sendi knie, lalu pasien diminta untuk melakukan gerakan ekstensi hip sampai fulcrum. Kakinya diangkat seperti tadi ya Bu. Pada kehitungan 3 nanti diangkat 1, 2, 3. Sudah. Pada nilai 5 diberi tahanan maksimal, melakukan gerakan seperti tadi ya Bu, diangkat pada kehitungan 3. 1, 2, 3. Sudah. Pada nilai 0 dan sampai 2 tidak melawan gravitasi, posisi awal pasien miring berbaring lalu menekuk lututnya. Selanjutnya kedua tangan pasien memegangi lutut yang tidak diukur, lalu pasien diminta untuk melakukan gerakan ekstensi hip fulcrum. Jadi gerakannya gini ya Mbak. Nanti pada kehitungan ketiga seperti itu ya. 1, 2, 3. Sudah. Saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot gluteus medius dan gluteus maximus. Posisi awal pasien supine atau terlentang, kemudian dalam posisi anatomi. Untuk nilai 0, 1 dan 2 berikan stabilisasi pada area pelvik. Kemudian pasien diminta untuk mengabduksikan atau menjauhkan kaki dari garis tengah tubuh. Coba kita mulai. Untuk pemeriksaan nilai 3, posisi pasien berbaring miring, kemudian kaki yang tidak dites, ditekuk, dan distabilisasikan oleh tangan sendiri. Kemudian diberikan terapis menstabilkan bagian pelvis. Untuk nilai 3, pasien diminta untuk mengangkat kakinya ke atas atau abduksi. Diangkat coba. Oke, cukup. Untuk nilai 4, berikan tahanan minimum di bagian lateral aspek daripada knie. Kemudian nilai 5 berikan tahanan maksimal. Di sini posisi pasien tidur terlentang dan fleksi abduksi hip. Ini saya akan melakukan pemeriksaan tensor fascial latae. Posisi pasien berbaring miring ke arah non-tes. Di sini pasien mengangkat kaki yang dites, mengabduksikan kakinya. Mbak. Coba sekali lagi, Mbak.
Nilai 4, pasien mengabduksikan kakinya, kaki yang dites dan terapis memberikan tahanan. Wes mang. Pada nilai 5 diberikan tahanan maksimal. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot, adduktor longus, adduktor brevis, adduktor magnus, pectineus, dan gracilis. Posisi pasien terlentang, lalu saya akan menstabilisasi pelvis dan mengangkat pinggul, mengabduksikan pinggulnya 25-30 derajat. Lalu saat pasien diminta untuk mengadduksikan pahanya ke arah sana sambil palpasi di distal paha. Itu untuk poin 2. Poin 345, posisi pasien miring di sisi yang diuji. Lalu stabilisasi dilakukan oleh pasien dengan tangannya di tepi alas. Saya akan melakukan abduksi untuk kaki yang tidak dites sekitar 25-30 derajat. Lalu melakukan palpasi di distal paha dan pasien melakukan aduksi. 1, 2, 3. Sudah. Untuk poin 4 dan 5 tahanannya di aspek medial proksimal sendi lutut atau di dekat paha. Lalu pasien mengadduksikan lagi kakinya. Sudah. Dan untuk poin 5, saat pasien mengadduksikan lebih ditekan lagi tahanannya. 1, 2, 3. Sudah. Untuk yang eliminasi gravitasi nilai 1 dan 2. Posisi awal, pasien tidur terlentang. Terapis menopang kaki dalam posisi 90 derajat, fleksi hip, netral rotasi, dan fleksi knee. Untuk stabilisasi, terapis memegang tepi atas untuk menstabilkan pelvik. Pasien melakukan gerakan internal rotasi. Kesini ya Pak gerakannya. Boleh dicoba? Cukup. Untuk nilai 3, 4, dan 5 atau melawan gravitasi. Posisi awal, pasien duduk, fleksi hip 90 derajat dan netral rotasi. Letakkan bantalan di bagian distal paha bawah. Stabilisasi, terapis menstabilkan aspek medial paha distal. Serta pasien meletakkan tangannya di ujung bed. Gerakannya, pasien melakukan gerakan internal hip rotasi. Seperti ini ya Pak. Untuk nilai 3 dilakukan tanpa tahanan. Boleh dilakukan Pak? Cukup. Untuk nilai 4 dan 5 diberikan tahanan di aspek lateral tungkai bawah, bagian proksimal sendi engkel. Nilai 4, tahanan diberikan secara minimal. Boleh dilakukan? Cukup. Nilai 5 dilakukan secara maksimal. Boleh dilakukan? Cukup. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot pada gerakan hip eksternal rotasi dengan otot piriformis, quadriceps femoris, obturator internus, obturator externus, gemellus superior, dan gemellus inferior. Untuk grade 1 ini, posisi pasien tidur terlentang, kemudian terapis mensupport bagian hipnya dan fleksi lutut 90 derajat. Kemudian untuk grade 2-nya, pasien diminta untuk melakukan eksternal rotasi, yaitu gerakannya ke dalam gini ya. Bisa dimulai. 1,
2, 3. Sudah? Pemeriksaan pada grade 3 ini, pasien diposisikan duduk dengan tangan memegang tepi alas dan terapis memegang pada anterolateral paha. Kemudian pada grade 3, pasien diminta untuk menggerakkan kakinya internal rotasi pada kaki yang tidak ditumpu dengan bangku atau ember. Bisa dimulai ke dalam sini. 1, 2, 3. Cukup. Pada grade 3 ini tanpa tahanan. Kemudian pada grade 4 diberi tahanan di bagian medial distal dari sendi ankle joint di sebelah sini. Oke, bisa dimulai. Tahanannya untuk grade 4 ini tahanan minimal. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Pada grade 5 ini saya akan memberi tahanan maksimal ya di sebelah sini seperti grade 4 tadi. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih untuk pemeriksaan kekuatan otot pada gerakan hip eksternal rotasi telah selesai. Saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot yaitu otot bicep femoris, semitendinosus dan semimembranosus pada nilai 1 dan 2. Di sini pasien dalam posisi tidur miring dengan pada kaki non-tes. Kemudian terapis mengangkat kaki pasien. Kemudian terapis menstabilkan paha pasien. Dan kemudian untuk gerakannya yaitu fleksi lutut atau pasien bisa menekuk lututnya. Kita coba ya Mbak. 1, 2, 3. Nilai 3, 4, dan 5-nya pasien dalam posisi tengkurap dengan bantalan ditaruh di bawah perut. Kemudian di sini untuk stabilisasinya ada di paha bagian bawah di dekat tekukan lutut. Kemudian di sini untuk gerakannya pasien diminta untuk fleksi lutut sampai batas geraknya. Menekuk lutut ya Mbak. Oke. Kita coba sekali lagi ya Mbak. Ini untuk nilai 3-nya yaitu 1, 2, 3. Oke. Untuk nilai 4-nya diberikan tahanan di kaki bagian bawah di dekat pergelangan kaki. Nah, 1, 2, 3. Nah, untuk nilai 5-nya diberikan tahanan tetapi lebih kuat. Kita mulai Mbak. 1, 2, 3. Nah, Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot dalam melakukan pergerakan dari knee extension. Otot-otot yang terlibat adalah rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis, dan vastus medialis. Posisi awal dari pasien pada pemeriksaan kekuatan otot nilai 2 adalah tidur miring seperti ini. Kemudian hipnya dalam posisi anatomi untuk kaki yang bawah ini agak ditekuk seperti ini. Kemudian untuk yang atas knee-nya difleksikan. Kemudian saya akan menggerakkan dari kaki pasien ini untuk melakukan knee ekstensi. Untuk pemeriksaan kekuatan otot dari knee extension nilai 3, posisi dari pasien duduk seperti ini. Kemudian tangannya memegang dari ujung kursi seperti ini. Lalu saya akan meminta kepada pasien agar menggerakkan kakinya ke depan. 1, 2, 3. Kemudian untuk nilai 4, saya akan memberikan resistensi
kepada pasien di bagian distal kaki seperti ini. Tolong melakukan gerakan seperti tadi ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya untuk nilai 5, saya akan memberikan resistensi maksimal pada kaki dari pasien. Tolong melakukan gerakan seperti tadi ya, 1, 2, 3. Terima kasih.